Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Al-Faslu Tsani fi Itsbatil Iradati wa Ahkamiha. Pasal kedua di dalam menetapkan iradah dan hukum-hukum iradah. Jadi sama seperti pasal yang kemarin. Cuman kemarin itu kan qudroh, menetapkan qudroh dan hukum-hukumnya. Sekarang kita menetapkan iradah dan hukum-hukumnya. Dalam pengertian kita ini melihat dari kenyataan. Jadi perbedaan kita dengan falasifah itu falasifah itu mereka membuat dunianya sendiri. Ya, jadi mereka itu membuat makna-makna yang makna-makna ini mereka benarkan, mereka tasdik. Setelah mereka tasdik, mereka mengira-ngirakan bagaimana kenyataan ini sesuai dengan apa-apa yang telah mereka benarkan. Nah, itu falasifah ya. Kalau kita Asy'ariyah Maturidiyah atau Mutakalimin itu melihat dari kenyataan. Jadi kenyataan ini menjadi dasar bagi semua i'tiqad kita mengenai ketuhanan. Nah, pada akhirnya semua yang kita i'tiqadi ini nanti bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena itu bersumber dari kenyataan. Al-iradatu sifatun yata'atta biha tarjihu wuqu'i ahadi tarafail mungkin. Iradah itu adalah sifat yang mana dengannya jadi bisa mentarjih terjadinya salah satu dari dua sisi kemungkinan. Jadi sebagaimana telah diketahui bahwa yang namanya mahiyah atau yang namanya hukum itu dia bisa terjadi atau bisa tidak terjadi. Nah, bisa terjadi dan tidak terjadinya suatu perkara yang mungkin ini dia masih dalam wilayah kita mengenal esensi itu. Belum pada wilayah kenyataan dari esensi itu. Apabila kita mengatakan kenyataan dari esensi itu harus ada salah satu yang terjadi. Jadi misalkan langit biru atau tidak biru. Nah, itu bisa kedua-duanya tuh. Di dalam kemungkinan biru langit itu menjadi biru. Nah, cuman di dalam kenyataannya hanya ada salah satu dari dua kemungkinan itu. Imma biru atau tidak biru. Nah, untuk menjadikan ada di dalam kenyataan, itu harus ada sesuatu yang lain yang disebut kudroh, dan itu sudah kita bahas kemarin. Karena jika tidak ada kudroh, maka sesuatu ini dia tidak akan mewujud pada kenyataan, tidak akan ada di dalam kenyataan. Nah, tapi untuk menjadi khusus salah satu dari dua kemungkinan ini, maka itu diperlukan adanya iradah, diperlukan adanya taksis. Nah, maka apabila di dalam kenyataannya itu sudah taksis, maka sudah bisa dipastikan adanya kudroh dan iradah. Wa in syi'ta qulta, dan apabila engkau mau, engkau bisa mengatakan hiya al-qasdu li wuqu'i ahadi tarafail mungkin. Itu adalah maksud. Maksud terjadinya salah satu dari dua kemungkinan. Nah, qasd itu ya dulu ala ityani syai'in minal bab. Aqsadahus sahma. Jadi begini, kalau di dalam bahasa Arab itu dulu ya, yang namanya qasdun itu dia mengarahkan. Jadi panah itu ya, panah itu kan kalau dia diarahkan kepada targetnya itu harus ada qasdun tuh, harus ada pengarahan. Nah, apabila tidak ada pengarahan, tidak akan panah itu mengarah kepada targetnya. Nah, nanti ada tepat dengan sasaran, ada yang tidak tepat dengan sasaran. Jadi orang Arab dulu tatkala mengatakan saya ini mengarahkan panah saya kepada target, kepada sasaran, dia orang Arab mengatakan qasad aqsiduhu as-sahma. Ya, saya ini bermaksud kepada target itu dengan panah. Nah, itu. Jadi akhirnya dari semua kemungkinan hanya titik itu yang dituju begitu. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa yang namanya iradah itu adalah qasdun. Ya, dari semua kemungkinan itulah yang dituju. Jadi tujuan, menunjukkan begitu. Nah, tujuan ini karena kita ini manusia, kita itu suka langsung mengasosiasikan dengan keinginan hati. Dan itu salah. Ya,
Dan itu salah. Jangan disamakan Allah itu dengan makhluk. Di mana subut kesamaannya? Subut kesamaannya itu kalau dia jenisnya sudah sama. Ya. Kalau jenisnya sudah sama. Kalau jenisnya nggak sama, nanti perkara-perkara yang masuk ke dalam hal itu dia sudah berbeda sama sekali. Misalkan maksud bagi manusia itu adalah perbuatan hati, jadi kecondongan hati. Dan kita bisa merasakan apa yang dimaksud dengan kecondongan hati itu. Ya. Jadi ada beberapa kemungkinan, yang mana kemungkinan ini bisa ada di dalam kenyataan. Misalkan kamu itu mau mencat dinding ini dengan warna hijau atau selain hijau. Nah itu kan sebelum tentu kepada hijau atau selain hijau, itu ada kecondongan hati. Nah kecondongan hati ini kita utarakan dengan nama qasdun, dengan nama bermaksud, dengan makna irodah, dengan makna menginginkan keinginan hati ini. Yang mana keinginan hati ini akhirnya dia berdampak pada terkhususnya sesuatu pada kenyataan. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala yang ada itu hanya terjadinya terkhususnya sesuatu ini pada kenyataan. Bukan kepada bergeraknya hati. Nah, bergeraknya hati ini enggak ada begitu. Nah, nanti apakah jadi sama atau tidak? Enggak jadi sama karena hakikatuhu sudah berbeda. Ya, yang menjadi yang menjadi kita katakan persamaan lah. Yang menjadi persamaannya itu adalah asar pada kenyataan. Dan asar pada kenyataan ini sebelum masuk kepada wahdaniyat fil af'al itu suka dinisbahkan kepada makhluk. Apabila sudah masuk wahdaniyat fil af'al, semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Jadi memang di dalam belajar akidah ini harus beberapa layer ya. Layer pertama itu kita mengatakan Allah punya irodah. Layer kedua kita menyatakan bahwa irodah ini berbeda dengan irodahnya makhluk. Layer ketiga kita menyatakan bahwa ini sah disebut irodah karena pada kenyataannya sama, yaitu adanya taksis antara irodah kita dengan irodah Allah Subhanahu wa taala. Layer keempat kita katakan irodahnya manusia itu tidak ada asarnya sama sekali. Karena semua yang terjadi ini adalah irodahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa satu kali begitu. Ya orang-orang Wahabi mah nggak bakalan mau paham. Nah, ribet katanya begitu. Ya, menjelaskan kalau lihat-lihat di komentar itu muter-muter katanya. Ustaz ini ngejelasinnya muter-muter. Ya kita ini muter-muter ngasih dulu fondasi. Yang ngasih dulu fondasi pemahaman, kemudian layer kedua, ketiga, keempat, baru selesai begitu. Nah. Wa muraduhu bi ahkamiha ma athbatahu min wujubi qidamiha wa baqaiha wa wujubi umumiha li jami'il mumkinati wastihalati an takuna li gharadin. Jadi ta'rif tadi ya, al-qasdu li wuqu'i ahadi tarfail mungkin. Dia itu adalah maksud menentukan terjadinya salah satu dari dua kemungkinan. Atau dia adalah sifat yang mana dengannya sang pemilik sifat itu bisa mentarjih, bisa menentukan terjadinya salah satu dari dua kemungkinan. Nah, jadi itu tarif irodah. Ya, tugas kita pada bab ini adalah mengetahui bahwa irodah ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa irodah ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, tapi juga kita akan membahas hukum-hukumnya. Apa yang dimaksud dengan hukum-hukumnya? Wa muraduhu bi ahkamiha. Dan maksud dari musannif dengan hukum-hukumnya dengan hukum-hukumnya irodah ma'atsbatahu min wujubi qidamiha wa baqaiha, yaitu apa-apa yang telah Allah isbatkan dari bukan Allah ya, musannif, yaitu apa-apa yang musannif tetapkan dari wajibnya kidam bagi irodah dan baqonya kidam bagi irodah. Nah, itu hukumnya. Jadi irodahnya itu ada bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian irodahnya ini kidam, kemudian irodahnya ini baqo. Wa wujubi umumiha li jami'il mumkinat. Dan wajib umum ta'alluqnya irodah kepada semua perkara yang mungkinat. Itu yang ketiga. Wastihalati an takuna li gharadin, dan mustahilnya irodah itu karena gharad. Nah, biasanya ya manusia itu yang menjadikan adanya taksis kepada kenyataan itu biasanya gharad. Di sebelakangnya itu ada gharad, ada keinginan. Dalam pengertian itu pasti akan kembali kepada manfaat dia. Jadi nih mau dicat warna apa? Saya ini kalau tiap-tiap ngelihat warna pink itu hati jadi mellow. Nah, jadi supaya ngaji ini nggak mellow terus, kita cat warnanya jadi hitam. Biar agak angker sedikit. Akhirnya ditentukanlah cat itu warnanya hitam. Lah hitam ini kan dia karena ada gharad. Ya. Nah, irodah Allah itu tidak ada gharad. Jadi makna gharad bagi taksisnya Allah dia manfi. Jadi ada berapa tuh? Hukumnya itu ada 4 ya.
menetapkan kidamnya, menetapkan bakoknya, menetapkan umum ta'aluknya kepada semua yang mungkinat, menetapkan tidak ada ghorod. Nah, mustahilnya ini dengan ghorod. Jadi ada 4. Nah, kemarin dikatakan di dalam matan wa yalzamu aidan ayyakuna muhditsul alam muridan ay qasidan li fi'lih. Dan lazim pula bahwa muhditsul alam ini dia murid. Maksud murid itu apa? Qasidan li fi'lih, bermaksud terhadap perbuatannya. Karena apabila laula qasduhu li takhsisil fi'li, apabila bukan karena maksudnya Allah dengan qasdun itu tadi ya, jangan dimaksudkan keinginan hati. Untuk mentaksis perbuatan dengan wujud pada zaman tertentu, pada kadar tertentu, dan pada sifat tertentu, maka akan lazim perkara itu sebagaimana adanya, yaitu tidak akan ada selamanya. Karena jika tidak ditaksis, tidak akan ada pada kenyataan. Karena kenyataan itu hanya menerima satu dari sekian kemungkinan. Rek nyandung moal. Tangtukeun teh euy. Da kenyataan mah sakuriji nyandung moal. Itu. Yani annahu law intafat iradatul bari ta'ala lil fi'li ay al qasdu ilaihi lat tasafal bari ta'ala bil karohati li wujudil fi'li. Nah, sekarang begini cara berpikirnya itu. Apabila irodahnya Allah Subhanahu wa taala itu manfi dari Allah Subhanahu wa taala bagi perbuatan. Jadi perbuatan ini bukan dari irodahnya Allah. Yang dengan pengertian irodah itu al qasdu ilaihi, bermaksud kepada perbuatan itu. Maka Allah ini akan bersifat dengan karohah. Kenapa? Karena fiilnya ada. Karena perbuatannya ada. Yang kita saksikan ini adalah hasil dari perbuatannya. Apabila hasil perbuatannya ada, maka perbuatannya ada. Nah, perbuatannya ada ini, jika bukan dengan irodah, maka dengan karohah. Paham? Nah, makanya kita melihat dari kenyataan itu. Nah, dan ini torikohnya Syekh Said Foda begitu. Ya, itu mengatakan kita ini berbedanya dengan Widatul Wujud, dengan Ibnu Arabi, dengan falasifah itu apa? Mereka itu mengklaim bahwa mereka memiliki pengetahuan langsung dari Tuhan. Itu siapa Widatul Wujud tuh kayak Ibnu Arabi. Kalau sekarang kita itu kayak si Ar-Razi Hashim itu. Itu kan mengaku punya ilmu langsung dari Allah, dapat mimpi begitu ya, dan lain sebagainya. Kita mah nggak bisa seperti itu. Ya, kita itu harus objektif. Sehingga apa yang menjadi i'tiqad kita terutama mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu objektif. Kita itu tidak beragama karena kita ingin agama kita begitu. Kita ini tidak mengiktikodi Allah bagaimana karena kita ingin mengiktikodi Allah begitu. Tapi kita mengiktikodi Allah bagaimana itu sebagaimana adanya. Nah, di antara sebagaimana adanya itu yang kita bahas sekarang dari irodah, yaitu af'al ini sudah terjadi. Maujud ada af'alnya. Nah, af'alnya ini sumbernya dari siapa? Dari muhditsul alam, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, af'al ini terkhusus di dalam kenyataan, menjadi khusus dalam kenyataan apabila dia itu tidak berlandaskan dari irodah, maka dia pasti dari karohah. Kalau kemarin kan ini terjadi, kalau tidak dengan kudroh berarti dengan ilat atau tobiat kan begitu. Nah, kemudian kita analisa nih, apakah tobiat itu mungkin dari muhditsul alam? Mustahil. Apakah ilat ini mungkin dari muhditsul alam? Mustahil. Dari mana kita tahu kemustahilan tobiat dan ilat dari Allah Subhanahu wa taala? Dari kenyataan lagi. Karena kenyataannya apabila ini ilat ma'lul, maka kenyataannya ini tidak akan ada. Atau kalau ada ini harus kidam. Apabila harus kidam tidak akan ada perubahan. Kenyataannya penuh dengan perubahan berarti tidak kidam. Kalau tidak kidam sedangkan Allahnya kidam berarti bukan jalan ilat ma'lul. Kalau dengan jalan tabiat mani'nya tidak akan hilang kalau dia itu karena mani'. Kalau karena ada syarat yang membutuhkan kepada syarat yang lain, maka ini pun tidak akan ada. Kenyataannya ada. Berarti kan dengan kudroh tuh. Berarti Allah qadiron. Nah, ini dengan kudrohnya ini sekarang kita lihat apa? Sifat irodahnya. Karena apabila dia itu tercipta karena Allah memiliki kudroh dan terciptanya ini bukan karena irodah, berarti terciptanya ini karena karohah. Wa yalzamu an takuna tilkal karohatu qadimatan, dan apabila Allah bersifat dengan karohah, maka karohahnya itu akan qadim. Listihalati tisofihi ta'ala bil hawadis, karena Allah mustahil bersifat dengan hawadis. Tidak bisa irodahnya Allah ini apa? Hadis, karena ini adalah sifat Allah. Apabila Allah itu bersifat dengan karohah, maka karohahnya pasti
qadim falatan adimu adaman. Apabila karohanya Allah itu qadim, maka tidak akan hilang selamanya, akan selamanya makruh Allah itu, akan selamanya dalam keadaannya itu kaunuhu mutakarrihan begitu ya. Allah itu akan selalu akan selalu terpaksa dalam perbuatannya. Listihalat itu seperti ta'ala bil hawadith falatan adimu abadan fala yujadu didduhal ladzi huwal qasdu abadan. Maka tidak akan ditemukan lawanannya selamanya qasdun kepada perbuatan. Wa dzalika yastalzimu alla yujadu haditsun abadal abad. Kemudian apabila misalkan Allah Subhanahu wa taala itu mutakarrihan, selalu terpaksa. Jadi bukan terpaksa ya, selalu tidak ada qasdun lah begitu. Selalu tidak ada qasdun. Maka akan lazim darinya tidak ada yang hadis selamanya. Kenapa begitu? Li adami imkani wujudi qasdin minal fa'il ila naqlihi anil adam alladzi kana alaihi lal wujud. Karena tidak ada imkan, tidak ada potensi adanya maksud dari fa'il untuk memindahkan perkara yang mungkin ini dari tidak ada, yang mana perkara itu tadinya seperti itu kepada wujud, kepada ada. Paham kan nih? Nggak paham? Jadi begini, kalau nggak ada qasdun, kan ada karohah tuh. Jadi karohah itu bukan begini, aduh gimana, susah bahasanya kalau dengan manusia itu. Kalau buat kita yang namanya karohah itu apa? Buat kita karohah itu apa? Apa buat terpaksa itu buat kita itu? Hakikatuhu. Bukan, kalau untuk kita itu yang namanya terpaksa itu wujudul fi'li ya, wujudul fi'li ala khilafi ma'aroda. Itu terpaksa tuh. Adanya perbuatan tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kapaksa. Nah, mana hebat pamajikan hiji keneh? Ya, kapaksa. Hayang nama dua gitu nya. Ya, cuman perbuatan itu dia keluar dari keinginannya. Terjadi ke perbuatan tuh. Tatkala kita terpaksa, terjadi. Di Allah mah enggak bakalan terjadi perbuatan itu. Paham ya? Karena masalahnya yang namanya karohah itu, yang namanya terpaksa itu, makna di kita dengan makna di Allah beda. Karohah makna di Allah ini tidak adanya qasdun. Paham? Jadi secara bahasa saja. Jadi la irodah kan begitu ya. Berarti kalau Allah tidak bersifat dengan irodah, berarti bersifat dengan la irodah. La irodah ini kan berarti karohah bahasanya itu. Nah, terpaksa yang ada pada diri kita itu berbeda dengan terpaksa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mah meskipun terpaksa, fiil itu akan terjadi, tapi terjadinya itu ala khilafi ma yurid, akan terjadi berbeda dengan apa yang diinginkan. Ya, saya tanya, kalau dicukur itu kan suka ngobrol sama tukang cukur ya. Mang udah berapa lama nyukur? Udah 16 tahun. Olah geuning cika teh istiqomah nya bakat we atos di dieu cenah. Udah bakat tahun, bakat ting butuh. Nah yang nama jadi presiden. Pakainya itu jadi presiden. Cuman ya gimana ya? Karohah itu. Tapi ada gak perbuatan? Ada. Nah kalau Allah kena oleh karohah, perbuatannya tidak akan ada. Itu berbedanya tuh. Beda. Jadi karohah bukan gini. Allah maunya biru, jadinya hijau. Bukan begitu karohah bagi Allah. Karohah bagi Allah itu nanti, kan kita sudah mengatakan ini wujud. Mau di salam itu kita sudah mengatakan wujud, kita sudah mengatakan bako, kita sudah mengatakan kidam, kita juga sudah mengatakan ini bako, Allah Subhanahu wa taala, kita pun sudah mengatakan Allah itu punya kudroh dari perbuatannya. Ya kan? Nah, apabila Allah tidak punya qasdun, maka perbuatannya ini tidak akan ada, begitu. Bukan perbuatannya ini akan terbalik. Kalau Allah tidak punya irodah, maka saya akan jadinya perempuan, langit akan jadinya pink, mellow begitu ya. Terus Indonesia tidak akan berada di bawah garis khatulistiwa, enggak begitu. Apabila Allah itu karoha, maka tidak akan ada perbuatan selamanya. Kenapa demikian? Karena tidak adanya kemungkinan adanya qasdun dari fa'il untuk memindahkan perkara yang adam kepada wujud. Kan adamul qasdi.
Ya, adamul qasdi. Nanti kalau qasdunnya Allah kepada wujud, tapi kenyataannya malah adam, berarti nggak punya kudroh. Itu mah kalau gitu cara mikirnya. Paham nggak? Iya kan? Jadinya nggak ada kudroh. Begitu, jadinya kepada ajzun. Nah ini mah bukan kepada ajzun. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki iradah, maka tidak akan ada qasdun, tidak akan ada mentarjih kepada perkara yang memiliki dua kemungkinan, yaitu wujud wal adam. Nah tatkala kenyataannya ini dari wujud, dari adam kepada wujud itu terjadi, jadi maksudnya ini wujud ba'dal adam, maka itu pasti adanya apa? Adanya iradah, adanya qasdun. Untuk memindahkan dari keadaan tidak ada menjadi ada. Paham ini ya? Wal qudratu la tasluhu an takuna mukhassisatan lil fi'li bil wujudi fi zamanin makhsusin wa ala miqdarin makhsusin wa sifatin makhsusatin badalan amma yuqabilu dzalik li'anna nisbatal qudrati ila jami'il mumkinati fi kulli zamanin wa ala kulli halin nisbatun wahidatun. Dan kudroh itu tidak sah untuk menjadi mukhassis. Nah, kenapa kita nggak sebut kudroh aja cukup? Kenapa harus ada sifat iradah? Nggak cukup cuman kudroh doang. Untuk perbuatan dengan ada pada waktu yang ditentukan dan atas kadar yang ditentukan dan atas sifat yang ditentukan sebagai pengganti yang yang sepadan dengannya, sebagai ganti yang sepadan dengannya. Misalkan langit bisa ada bisa tidak. Oke, itu kan sepadan ya, sepadan, ada dan tidaknya sepadan. Kemudian warnanya biru dan tidak biru itu sepadan juga. Kemudian kadarnya nanti berapa juta, berapa miliar, apa triliun, apa namanya kecepatan cahaya misalkan kalau sekarang itu ya. Nah, itu apanya? Kadarnya langit. Nah itu kan kalau dengan kudroh hanya mengadakan saja. Cuman dalam kenyataannya, misalkan langit ini atau matahari ini, dia ada pada waktu yang khusus, dia ada pada kadar yang khusus, dia ada pada waktu yang tertentu. Nah ini dengan kudroh saja, yang mana kudroh itu bisa mengadakan perkara yang ada dan meniadakan perkara yang ada. Jadi bisa mengadakan perkara yang tiada dan meniadakan perkara yang ada. Apakah makna ini cukup untuk mentaksis terjadinya perkara ini di dalam waktu tertentu dan kadar tertentu? Nggak cukup makna ini, maka pasti ada makna yang lain. Makna apa itu? Makna qasdun, yaitu iradah. Nah, di anna nisbatal qudrati ila jami'il mumkinati fi kulli zamanin wa ala kulli halin nisbatun wahidatun. Kenapa demikian? Kenapa kok tidak akan terjadi kalau tidak ada qasdun? Karena terjadi itu sesuatu ini nisbah satu waktu kepada waktu yang lain, satu mikdar kepada mikdar yang lain sama. Ayo matahari, bisa nggak segede kelereng? Bisa. Segede keadaannya sekarang? Bisa. 10 kali lebih besar daripada ini? Bisa. Oke. Sekarang kalau ini bisa dalam kadar seperti itu, terus kenyataannya akan ada yang mana? Nggak ada. Harus ada apa? Harus ada taksis, harus ada qasdun. Kalau tidak ada qasdun, nggak bakalan ada. Karena nisbah segede kelereng, nisbah segede nyum, nisbah nyum segede kelereng, sama saja nisbahnya itu. Makanya harus ada apa? Harus ada qasdun, harus ada iradah. Makanya kita mengatakan subutlah sifatul iradah pada mukhlisul alam, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Badalan amma yuqabil li anna nisbatal qudrati ila jam'il mumkinati fi kulli zamanin wa ala kulli halin nisbatun wahidatun wa aidan. Atau sekali lagi misalkan ya saya ini pada zaman jangan saya itulah. Ya itu matahari. Jangan matahari. Saya lah. Jangan saya. Ya udah saya aja lah. Saya ini kan bin nisbah ya. Bin nisbah. Ini mahiyah saya ini. Nisbah mawujud. Tahun 80 bisa. Bisa. Tahun 40 bisa. Tahun 200 Masehi bisa kan? Nah terus ini adanya kok pada tahun 88. Ini gimana ceritanya? Nah, harus ada apa? Harus ada qasdun. Harus ada yang menentukan. Karena nisbah satu waktu kepada waktu yang lain sama saja. Wa aidan fasya'nul qudrati at-ta'tsiru wal ijadu wal mujidu min haitsu wa mujidun ghairul murajjih min haitsu wa murajjihun litawaqqufil ijadi 'ala tarjih. Dan juga keadaan kudroh itu kan dia at-ta'tsir wal ijad. Itu memberi efek dan mengadakan. Itu sya'nul kudroh. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu ini dia qadiron,
itu kita hanya mengatakan sesuatu ini dia mengadakan dan meniadakan. Sudah selesai di situ saja. Tatkala kita mengatakan sesuatu ini qadirun. Nah, min haitsu huwa qadirun, dia itu hanya mujid tanpa murajjih. Nah, murajjih min haitsu huwa murajjih. Murajjih yang menentukan, dilihat dari segi dia yang menentukan, maka dia itu tidak cukup hanya dengan dia kudroh. Tapi harus memiliki yang menentukan itu, yang menjadikan dia sah disebut sebagai murajjih. Apa yang menjadikan Allah sah disebut murajjih? Ya Allah punya iradah begitu. Ditawakkufil ijadi ala tarjih, karena yang namanya mengadakan itu membutuhkan kepada tarjih. Paham ya? Jadi kalau misalkan ini sesuatu nih, dia zat, dia muttasifun bil murajjih, yaitu mentarjih, tapi tidak bersifat dengan mujid, dengan yang mengadakan. Itu bisa ada, tapi harus di-ACC sama yang mengadakan. Itu bahkan kayak di kita aja, trias politika itu sama, itu kan nggak punya kekuasaan mutlak, ya kan? Presiden harus atas pengawasan MPR, ya. Kemudian DPR ini bukan menguasai ya. DPR ini dia mengambil inspirasi. Jadi kan gawena teh saukur inspirator. Inspirasinya kan dari DPR kan. Eksekutornya nanti kan siapa? Presiden. Tapi presiden ini kan harus ada di bawah di bawah MPR, di bawah pengawasan MPR begitu. Ya kalau di kita malah sarua wae jiga salaki jeung mamajikan. Salaki udah boga kahayang kan kudu di-ACC. Mamajikan. Yang namanya istri itu gak banyak keinginan. Ya. Cuman semua keinginan suami harus ACC istrinya, begitu. Nah, akhirnya si suami ini hanya murajjih saja. Tidak punya kudroh, tidak qadiron. Nah, si perempuan ini hanya qadiron saja. Gak punya iradah, gak punya iradah. Ditumpuk ke duit. Balikkan ulah. Tuh. Jadi bukan berarti tidak akan ada, bukan berarti demikian. Ya sebetulnya ya bisa jadi aja, bisa jadi ada. Cuman ini kan harus membutuhkan sesuatu yang lain. Ini membutuhkan kepada zat yang lain begitu. Nah kalau membutuhkan kepada zat yang lain nanti tidak ada murajjih. Kenapa yang ini qadir, kenapa yang itu murajjih begitu. Cuman ala kulli halin murajjih, iradah dan qudrah ini harus ada. Karena iradah itu sya'nuhu tarjih, qudrah itu sya'nuhu ijad. Nah, kita mengatakan Allah itu apa? Qadir dan murid. Ya, Allah itu. Ya Allah yang qadir yang punya qudrah, ya Allah yang punya iradah. Enak kalau kayak gitu mah. Gitu. Ngan wayahna mau bisa boga pamajikan. Jika Allah. Apa kamu punya istri kalau kayak gitu Maya? Mau hirup teh sakarep sorangan le kumaha urang we. Lu betahun. Betahun. Jadi kalau saya juga agak heran ya kalau sama pikiran cewek itu. Cewek itu mending gini, mending suaminya itu gajinya sedikit, tapi duitnya dibawa semua sama istrinya. Daripada suami ini duitnya banyak, tapi dialas istrinya. Dialas. Terpercaya. Pak sabaraha gaji tong loba omong pokona mama 10 juta we sabulan. Mung anger teu geunah hatena teh. Deg-degan anger. Ya payah begung. Teu geunah. Gak enak hatinya itu. Istri. Tapi kalau misalkan Pak sabaraha gaji, ya ngasa kur 3 juta, tah 3-anana dibikeun. Asa kawasan. Betul. Itu apa biasanya subur sih kayak gitu. Oh, badannya besar. Ya besar. Itu senang hidupnya senang. Wa kadza ilmu la yasluhu litaksis. Nah, demikian pula pak ilmu. Allah kan punya ilmu juga. Nah, ilmu pun ini tidak sah untuk mentaksis. Li'anna taksis lil mungkin bi ba'di ma jaza alaihi ta'thirun fihi. Karena taksis bagi perkara yang mungkin dengan sebagian perkara yang mungkin atasnya itu adalah taksir pada sesuatu yang mungkin ini. Jadi kalau misalkan dilihat ya, taksis pula taksir. Jadi kudroh itu taksir, cuman taksirnya taksir ijad.
Iradah pun taksir, cuman taksirnya taksir taksis. Ilmu itu bukan taksir, itu mah inkisyaf. Maka disebutkan wala ilmu laisa minas sifatil mu'athirah, yang namanya ilmu itu bukan termasuk sifat-sifat yang memberikan efek. Wa illa lama ta'allaqa bil wajibi wal mustahil. Jika tidak demikian, dalam pengertian jika ilmu ini dia ta'alluq dengan jika ilmu itu dia ada taksir, maka dia tidak akan ta'alluq dengan yang wajib dan tidak akan ta'alluq dengan yang mustahil. Pada kenyataannya ilmu ini ta'alluq dengan yang wajib dan mustahil. Ya, sudah takrifnya sudah begitu. Berarti ada makna yang lain untuk menentukan. Makanya kita suka mengatakan bahwa Allah itu tidak memaksa kita berbuat apa, karena Allah itu menentukan apa yang sudah Allah ketahui. Kenapa ya Allah engkau itu menjadikan saya balangsak seperti ini? Kata Allah, udah tahu kamu mah. Waktunya ngaji waktunya ngaji mabal ya. Waktu sekolah mabal. Jadi kamu mah sekolah teu cereg. Ngaji ge enggak begitu. Kenapa ya Allah? Jangan tanya saya, tanya kamu sendiri. Karena saya itu sudah tahu seperti itu, introspeksi we. Ya akhirnya. Jadi Allah itu kan sudah mengetahui kita itu akan bagaimana, dan Allah menentukan apa yang Allah ketahui. Jadi dari segi ilmu, ilmu itu munkasyif bagi yang wajib, mustahil dan jaiz. Nah ini iradah itu dia apa? Mukhassis, mentaksis. Jadi ilmu tidak cukup untuk mentaksis perkara. Wa aidan fal ilmu bil wuqu'i tabi'un lil wuqu' falau kana al wuqu' tabi'an lidzalikal ilmi lazimad daur. Dan pula ini mengatakan bahwa ilmu ini dia tidak cukup untuk adanya tahsis. Ilmu bil wuqu' tabi'un lil wuqu'. Nah ini luar biasa. Ilmu tentang kejadian itu mengikuti kejadian. Nah, ilmu tentang kejadian itu mengikuti kejadiannya. Kejadiannya belum terjadi tapi Allah sudah tahu. Itu makanya alimul ghaib. Jadi ilmu itu ikut apa? Ikut kejadian. Yang kejadiannya belum ada atau sudah ada. Ya, kalau kita melihat kepada diri kita begitu. Bukan maksud diri kita, kalau kita melihat kejadian yang sudah ada. Ya, cuman ilmu Allah itu dia mengikuti wuku'. Nah, falau kanal wuku' tabi'an lidzalik, apabila wuku' itu mengikuti ilmu, maka akan lazim daur. Paham enggak nih? Jadi gini, ilmu Allah itu kan munkasyaf. Jadi Allah itu inkisyaf, tidak samar bagi Allah suatu perkara apapun dari apa yang terjadi atau yang tidak terjadi, yang wajib, mustahil dan jaiz. Jadi ilmu Allah itu tabiatnya apa? Wuku', kejadian. Kejadian ini ngikutnya apa? Bukan. Kalau ikutnya ilmu daur tuh. Itu kalau ikutnya ilmu daur. Iradah. Ikutnya iradah. Kejadian ikutnya iradah. Iya. Karena ditasis. Ini kan kidam semuanya. Ilmu Allah ya kidam, iradahnya Allah kidam, kudrahnya Allah pun kidam. Jadi ilmu tabi' lil wuku', wuku' tabi' lil iradah. Iradah. Daur. Ayo. Kalau iradah kemana? Ke ilmu. Daur itu. Ya, hadza fil ilmi al-hadits wa fit tasdiqati duna tasawwurati zahirun amma bi sya'nil ilmi al-qadimi fa yuqalu fi ma'na hadhihi al-ibara innahu ya'lamu syai'a kama yaqa wa min huna nasha'al qaul bil ayani sabita wa qila bi qidamiha. Jadi sebetulnya enggak, kalau gitu cara berpikirnya, jangan mengembalikan iradah ini kepada ilmu. Ya kan Allah itu mengiradahkan apa yang Allah ketahui. Bukan. Iya, Allah itu mengiradahkan apa yang Allah ketahui. Itu kan jadinya terpaksa juga kan akhirnya mah tuh. Buku, ya jangan keterpaksa lah tuh, kedaur lah kalau misalkan gak kefahaman. Kedaur juga kan akhirnya. Jadi taksisnya Allah itu dipaksa dengan ilmunya. Terpaksa? Ya enggak. Makanya kalau mau cara berpikir seperti ini jangan ke ilmu baliknya. Kalau baliknya ke ilmu jatuhnya daur. Jadi ilmu Allah itu murajihnya apa?
Bukan murajihnya, kita katakan murajih lah. Tabi'nya. Tabi'nya itu apa? Wuku'. Lah wuku' ini tabi'nya. Iradah. Iradah ini tabi'nya. Yaf'alu ma yasha. Yaf'alu ma yasha. Bisa tidak Allah ini mengirodahkan berbeda dengan apa yang Allah ketahui? Bisa, makanya ada suluhi qadim. Tapi Allah tidak memilih itu. Ya. Jadi iradah Allah itu apa? Tabi'nya. Enggak ada tabi'nya. Enggak ada tabi'nya, itu sudah berhenti di Allah. Ya. Cuman kita tahu Allah tidak akan mengirodahkan berbeda dengan apa yang Allah ketahui. Karena kalau Allah mengirodahkan berbeda dengan apa yang Allah ketahui, berarti pengetahuan Allah ini jadi jahlun. Cek orang mah jadi beleguk gitu. Atau jadi bodoh. Ya. Jadi bodoh. Kalau kata kita, paham ini ya. Jadi jangan dikatakan ke ilmu kalau mau berpikir seperti ini. Cuman kita tahu bahwa Allah itu mengirodahkan apa yang Allah ketahui. Itu untuk keluar dari, bukan untuk keluar ya, supaya kita ini tahu dari kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan mengirodahkan berlainan dengan apa yang Allah ketahui, karena apabila demikian maka akan lazim jadinya jahlun bagi Allah Subhanahu wa taala, dan jahlun bagi Allah itu mustahil. Wa ammal hayatu wal kalamu wa sam'u wal basaru fala yakhfa annaha la tasluhu lit takhsis. Adapun hayat, kalam, sama dan basar, maka tidak ada kesamaran lagi bahwa yang disebutkan itu dia tidak bisa untuk takhsis. Jelas itu sama basar wal kalam. Li'annal hayata laisat minas sifatil muta'alliqati bil ghair, karena hayat itu bukan sifat yang punya ta'alluq dengan selainnya. Wali annaha aidan kal qudrati fi tasawin nisbati, dan karena yang namanya hayat itu dia seperti kudroh di dalam kesamaan nisbahnya. Sebentar, li'annal hayata laisat minas sifatil muta'alliqati bil ghair wali annaha, dan yang namanya hayat itu aidan kal qudrati, seperti kudroh pada apanya? Fi tasawin nisbah, di dalam tasawin nisbahnya. Dalam pengertian nisbahnya itu hanya tetapnya hayat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Wasam awal basor kala ilmi fit tab'iyah, dan sama dan basor itu seperti ilmi di dalam tab'iyah. Jadi mengikuti saja kepada apa yang mawujud. Kalau ilmu itu kan kepada waqi', kalau sama dan basor kepada mawujud saja. Wal kalama la ta'alluqa lahu bil ijad, dan yang namanya kalam tidak ada ta'alluq ijadnya. Fala budda idzan min sifatin ukhra khasiyatuha at-tarjih wa takhsis. Maka harus ada sifat yang lain yang kita lihat ya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekhususan sifat itu adalah mentarjih dan mentakhsis. Wahya al-musammatu bil iradah, itulah yang dimaksud atau yang disebut dengan iradah. Akhirnya kan penamaan. Jadi jangan pusing dengan penamaan. Ya Allah begitu, nggak usah dikasih nama juga ya begitu sudah. Ya jadi makna bahwa Allah itu punya iradah, punya qudrah dan lain sebagainya, itu sudah begitu keadaannya. Mau dikasih nama atau tidak dikasih nama. Ada cuman kita bolak-balik namanya boleh nggak? Ya kalau misalkan kamu paham nggak apa-apa. Ini nama dibulak-balik terserah aja lah. Itu ini jadi ilmu, mau dikatakan mau dikasih nama apa kalam, esok aja. Cuman kamu itu jadi orang bodoh begitu. Ya. Yang penting kan maknanya. Jadi yang penting itu isbatul makna, bukan isbatul lafaz. Cuman lafaz ini nanti urusannya bukan dengan tauhid. Lafaz ini nanti urusannya dengan apa? Dengan fikih. Kalau kamu ngebulak-balik, ya, bolak-balik nih, kalam jadi ilmu jadi kidam. Ya, kamu ngebulak-balik sendiri. Ya urusan sama fikih itu bisa murtad, bisa tuh. Ya, urusannya bukan dengan tauhid, urusannya apa? Makna. Apa sampai sini? Istirahat dulu, wallahu a'lam bishawab.